Oke, harapannya udah pada siap semua ya guru, jangan sampai lupa nih karena nanti ini yang akan guru-guru buat videonya, podcastnya, dan juga artikel pembelajarannya. Nah, khusus untuk artikel pembelajaran itu nanti berbagai skill ini akan disesuaikan dengan tema-tema atau studi kasus yang guru-guru buat sendiri. Ya nanti ya insya Allah akan ada contohnya, gitu ya. Tapi contohnya tidak persis langsung sama, contohnya lebih kepada apa yang sudah saya ramu di akun Instagram saya. Jadi nanti guru-guru juga bisa bolak-balik lagi membuka kalau misalnya masih kurang paham ya. Oke, ini kita mulai saja untuk yang skill literasi digital. Nah, ini juga ada materinya yang lebih rigid lagi, nanti juga akan kami letakkan di Drive dan akan dibagikan ke guru-guru sekalian ya. Nah, ini yang berhasil saya ramu dari teorinya Bapak Potter, kemudian Bapak Jenkins, dan juga jaringan pegiat literasi digital. Skill literasi digital itu apa aja sih? Ya, pertama, mulai dari mengakses media digital, sampai yang terakhir itu ada collaboration, atau melakukan partisipasi sosial dan berjejaring sebagai masyarakat digital atau network society. Nah, mengakses kita semua tahu ya, kita semua sekarang nih Bapak Ibu tuh sekarang ngebuka Zoom, ngedengerin saya, yaitu berarti sedang mengakses Zoom gitu ya. Nah, skill bentuk kegiatannya bisa jadi bermain gitu ya. Bermain tuh ya kita mainin konten, mainin HP, mainin aplikasi untuk membuat sesuatu atau sekedar consuming media konten aja gitu ya. Kemudian di sini ada simulation. Simulation ini maksudnya kita terus-menerus melakukan simulasi ketika kita mengakses gadget ya kan. Dulu kalau diingat-ingat lagi, kalau kita pakai WhatsApp, pas pertama-pertama kita pasti baru bisa ngechat doang atau balas chat doang, tapi lama-kelamaan kita bisa setting statistiknya, terus kita bisa sharing emoticon yang lucu-lucu, kemudian yang GIF juga gitu ya, kemudian kita bisa bikin grup dan lain-lain. Nah, itu bentuk yang simple. Kalau misalnya dalam video pembelajaran, ya berarti mengakses kamera gitu ya, kemudian mengakses aplikasi CapCut atau mengakses aplikasi lainnya untuk bisa membuat video pembelajaran. Dan jangan lupa bahwa skill literasi digital itu dia akan selalu bisa ada rendah, sedang, tingginya ya konsepnya gitu ya. Kalau misalnya ya mungkin belum baru bisa ngerekam lewat HP aja, ya berarti skill mengakses dalam hal membuat video pembelajaran itu masih rendah. Tapi kalau dia udah bisa kayak yang podcaster handal, kayak video-video para YouTuber yang populer gitu ya, itu berarti skill literasi digital dalam membuat videonya itu sudah tinggi gitu ya. Jadi akan selalu bisa di rendah, sedang, tinggi gitu ya. Kemudian setelah mengakses itu ada yang namanya menganalisa. Nah, di tahap ini sudah mulai kepada critical thinking ya. Kalau misalnya di definisinya UNESCO, mengakses play simulation ini namanya technical skill. Nah, kalau yang mulai dari menganalisa sampai ke belakang itu namanya information skill gitu ya. Jadi di sini sudah mulai membutuhkan skill literasi digital. Pertama menganalisa. Nah, menganalisa tuh kalau kita bedah lagi ada membedah pesan 5W1H gitu ya, kemudian memahami arti, mengenali pola pesan, bagaimana pesan itu disampaikan. Kayak misalnya kalau sinetron Indonesia gitu kan biasanya polanya ada perempuan baik hati, cantik, miskin yang tertindas, nah kayak gitu-gitu sampai dia berhasil menikah dengan seorang pemuda yang kaya dan happily ever after kayak gitu-gitu. Nah, itu pola ya. Itu masuk ke bagian menganalisa. Sampai ke membandingkan juga ya. Nah, terus selanjutnya ada memverifikasi, memastikan bahwa
apa yang sudah kita bedah, yang sudah kita analisis itu benar gitu ya. Kita bandingkan dengan beberapa sumber. Kalau sumbernya berupa informasi gitu. Kalau misalnya kayak tadi konten kayak video, sinetron dan lain-lain, yaitu bisa juga kita bandingkan gitu ya dengan misalnya pola sinetron Indonesia dengan pola sinetron um, yang series yang dibuat oleh YouTuber, atau bisa juga kita bandingkan dengan pola sinetron India, pola sinetron Turki yang rata-rata happening di Indonesia dan peminatnya banyak. Dibandingkan dengan drakor juga bisa gitu ya. Nah ini ya kalau dalam konteks informasi sendiri, verifikasi ini mengecek kebenaran gitu. Kemudian langkah selanjutnya ada mengevaluasi. Mengevaluasi ini memberi nilai, maksudnya ya Bapak Ibu. Jadi baik dan buruk, benar dan salah. Nah itu kita namanya mengevaluasi. Di mana letak benarnya, di mana letak salahnya, itu di label dan dinamai. Kemudian selanjutnya sintesis. Sintesis ini adalah menyimpulkan berdasarkan hasil analisa kita sendiri. Nah itu baru sampai tahap kesimpulan aja. Nah, dalam prosesnya ketika kita memahami informasi atau ketika kita consuming konten di media digital, itu pasti akan ada negosiasi dan distributed cognition. Nah, negosiasi di sini maksudnya bisa bernegosiasi dengan diri sendiri dan juga dengan orang lain. Kalau negosiasi dengan diri sendiri itu misalnya kita nonton konten gitu ya tentang Bunda Korla. Ya, Bunda Korla sekarang lagi happening ya. Itu kita bisa sekali bisa bisa jadi di pikiran kita tuh negotiate. Is it true? Is it fulfill the norms of the society? Maksudnya kayak benar nggak sih orang videoin diri live streaming kayak gitu? Apakah itu sesuai dengan etika kayak gitu? Apakah yang konten yang dia omongin itu sesuai dengan nilai-nilai kita gitu? Apakah kontroversi beliau bahwa beliau itu transgender bisa kita terima gitu ya. Jadi ketika kita consuming konten media digital itu pasti akan ada negosiasi yang kita lakukan gitu ya dengan diri sendiri, terutama ketika ada nilai-nilai yang berbenturan dengan nilai yang kita miliki. Kemudian juga dengan orang lain kalau misalnya kita berinteraksi dengan orang lain di media digital. Nah ini ya kalau yang tidak bisa bernegosiasi berarti yang war fandom gitu ya, perang fans, kemudian hate comments gitu ya, bad comments gitu. Nah, itu berarti dia tidak bisa bernegosiasi dengan baik gitu. Tapi di dalam lingkup yang besarnya negosiasi ini berarti bisa mentoleransi pada akhirnya ya perbedaan-perbedaan yang ada di luar sana gitu untuk mencapai sebuah kesepakatan atau sebuah tujuan itu kalau dalam konteks yang besar gitu ya. Kemudian distributed cognition ini ada kegiatan berdiskusi, berbagi ilmu, mau itu lewat chatting, mau itu lewat kolom komentar, mau itu lewat pembuatan video kita sendiri gitu ya, pasti akan ada distributed cognition kayak kita bertanya gitu, atau misalnya di webinar Zoom seperti ini kita saling berbagi pengetahuan, misalnya kita saling berbagi kasus gitu, kita saling berbagi pemahaman tentang sesuatu, terus nanti ada yang nambahin lagi sampai itu bisa memperluas mental capacity kita gitu ya, sehingga pengetahuan yang kita punya itu menjadi apa ya, menjadi integral, menjadi menyeluruh karena kita menggunakan media digital itu untuk saling distributed cognition, hasil pemikiran kita dibagikan, kita juga menyerap hasil pemikiran orang lain gitu ya, tentu saja dengan tadi melakukan negosiasi dan lain-lain gitu. Harusnya kolom komentar itu fungsinya buat ini ya, kalau di materi yang sebelumnya ada keunggulan internet, itu keunggulan interactivity, harusnya itu fungsi dari kolom komentar itu dengan karakter kita bisa ngasih feedback secara langsung, yaitu fungsinya harusnya untuk distributed cognition ini, yang mana itu bisa memperluas
kapasitas mental kita, meningkatkan kemampuan berpikir kritis kita, meningkatkan kemampuan kita dalam berpendapat, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya, di tahap yang selanjutnya, nah kalau ini kan udah selesai sampai diri kita sendiri gitu ya, pada skill yang pernah menganalisa, negosiasi, mengevaluasi, sintesis, dan distributed cognition. Nah yang selanjutnya ini udah kepada aksi kita keluar, gitu ya, partisipasi sosial. Nah, yang pertama ada partisipasi. Partisipasi itu kalau misalnya kita bikin pesan media, ini namanya abstraksi. When we make Instagram content, when we posting status misalnya di Facebook atau di Instagram, itu berarti kita melakukan partisipasi sosial. Ya, tentunya di dunia digital. Nah, abstraksi ini kita buat biasanya setelah kita menyimpulkan sesuatu ya, mau itu quote, mau itu materi dan lain-lain gitu ya. Nah, setelah ini juga Bapak Ibu akan melakukan sintesis dan juga membuat pesan media. Itu namanya abstraksi ya. Kesimpulan yang dibuat pesan media. Nah, dalam proses pembuatan kontennya sendiri, guru-guru juga bisa melakukan yang namanya appropriation. Appropriation itu adalah mix and match content. Itu biasanya kan kayak yang PPT ini aja ya. Ini mix and match-nya banyak juga ya. Nanti ada video, nanti ada poster, ada posternya ada yang dari Instagram, ada yang dari website juga gitu. Jadi dari semua sumber berita itu bisa kita ambil mix and match dan juga dari berbagai latar belakang budaya gitu ya. Misalnya dalam berpakaian sehari-hari aja. Itu mungkin hari ini banyak yang pakai batik karena Jumat gitu, tapi bawahnya mungkin pakainya celana jeans. Nah, celana jeans itu kan budayanya Amerika ya. So itu sudah mix and match gitu. Jadi percampuran mix and match dalam membuat konten ini bentuknya bisa banyak ya. Mau beragam bentuknya kah, mau beragam sumbernya kah, mau beragam budaya yang dicampur kah gitu. Kalau misalnya dalam karya seni itu kayak lagu-lagu yang dibuat oleh Alfie Rev itu ya dalam rangka Hari Kemerdekaan. Nah itu ada apa namanya? Ya itu udah sempat kita bahas juga ya di pertemuan yang lalu. Itu namanya appropriation. Gitu. Jadi mungkin di dalam kontennya nanti menyertakan gambar, tulisan dan lain-lain. Jadi appropriation itu adalah mix and match untuk membuat konten. Kemudian yang terakhir ada collaboration. Nah ini kolaborasi ya, berjejaring sebagai network society. Ya bisa jadi bentuknya nanti Bapak dan Ibu guru kerjasama dengan pihak mana gitu ya untuk membuat sebuah konten gitu, untuk membuat sebuah webinar misalnya kayak saya sekarang ini sedang berjejaring dengan Sekolah Guru Indonesia gitu ya, hasilnya kita mengadakan webinar ini gitu, ini juga namanya collaboration, itu networking. Bentuk lainnya lagi kayak misalnya youtuber-youtuber yang selalu ratingnya di atas ya, yang penontonnya, viewersnya banyak, itu kan karena mereka sangat mampu berjejaring dan berkolaborasi ya. Apa yang lagi hype itu nanti yang mereka ajak untuk kerjasama dan bikin kontennya gitu. Apa yang sedang menjadi concern masyarakat bagi masyarakat Indonesia itu yang akan mereka bikin juga kontennya untuk dibagikan dan disebarkan kepada masyarakat. Nah, semua skill ini harus dilakukan dalam kerangka ini. Ya, jadi kita punya skillnya, punya kecakapannya, tadi mengakses ya, dan juga harus etis. Artinya kita harus punya tanggung jawab sosial ketika kita membuat konten media. Ya, dalam hal ini nanti Bapak Ibu guru kan bikin 3 ya, artikel, podcast, dan juga video. Kemudian juga harus berbudaya, ya, sesuai dengan budaya Indonesia dan juga aman. Artinya tidak mengandung hal-hal yang bisa berbahaya
gitu ya, atau hal-hal yang di luar etis dan di luar budaya. Oke, nah dalam konteks literasi keuangan, aman ini akan lebih kepada ya supaya kita nggak kena penipuan gitu ya ketika kita mengakses uh, mobile banking misalnya gitu. Kemudian supaya media sosial kita akunnya nggak dihack orang gitu. So, jadi kita melakukan autentifikasi 2 faktor, 2 langkah misalnya. Nah ini konteks aman juga berlaku untuk itu dalam hal literasi keuangan. Ya ini karena ini banyak banget juga kasusnya ya. Oke, nah ini saya tekankan lagi mengenai urgensi literasi digital untuk guru atau pendidik. Yang utama banget itu adalah guru-guru bisa ini ya memakai atau menemukan atau transfer ilmu dari sumber bahan ajar yang berkualitas gitu ya. Kemudian bisa meramu informasi bahan ajar dengan etis. Ya ini kan critical thinking-nya juga sangat diperlukan ya. Tadi literasi digitalnya juga sangat diperlukan. Kemudian mandiri, sehat, digital secara fisik dan mental gitu ya. Mulai dari guru-guru sendiri dulu karena nanti kita akan transforming nilai gitu ya, transforming berbagi gitu dengan siswa kita, mengarahkan siswa-siswa kita untuk bisa sehat digital juga ya secara fisik dan mental. Kemudian ya ini yang salah satu yang sedang saya galakan ya, stop metode belajar dengan browsing karena sebagai seorang dosen saya ngerasain banget ya anak-anak ketika baru jadi mahasiswa itu mereka lebih milih browsing daripada buka modul. Nah itu, padahal di internet kita nggak bisa jamin sumbernya dapat dari mana, benar atau enggak, dan tentu pemahamannya sudah bisa dipastikan menjadi kacau ya. Dan juga etikanya juga karena dalam browsing itu ada ketidaksabaran yang itu tidak mendidik banget ya. Kemudian plagiarism ya kalau udah browsing otomatis pasti akan plagiarism. Dan juga yang terakhir kemampuan berpikir kritis dalam skill literasi digital. Ini yang urgent bagi guru-guru. Nah, ini materi pokok kita Bapak Ibu guru. Saya pikir ini terus akan diulang-ulang ya, karena ini akan menjadi konsen pembahasan dari Bapak Ibu guru sendiri dalam pembuatan media belajar digitalnya. Jadi nanti Bapak Ibu guru akan membuat artikel tentang skill ini, kemudian akan membuat podcast juga tentang skill ini, dan juga akan membuat video pembelajaran tentang skill literasi digital ini. Nah, akan tetapi harapannya bisa punya keunikan masing-masing ya.